Saya yang memandu jalannya acara seminar tahfiz nasional ini dengan mengangkat tema itu menghafal Al-Quran mencerdaskan pikiran. Yang kami hormati pembina unit kegiatan mahasiswa Hay'atut Tahfizil Quran Bapak Haji Muhadis Rifai, yang kami hormati Ketua Umum unit kegiatan mahasiswa Hay'atut Tahfizil Quran Saudari Indri Sari Rahayu, dan kepada rekan-rekan semua yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan kepada seluruh panitia yang sudah menjalankan, membantu mensukseskan acara seminar wisuda tahfiz nasional ini. Jadi seminar wisuda tahfiz nasional ini merupakan rangkaian dari acara SSQ, Semarak Seni Qur'ani. Apa itu SSQ? SSQ ini merupakan agenda rutin yang dilakukan oleh UKM HTQ, yang dimana SSQ ini bertepatan dengan momentum lahirnya miladiah UKM HTQ yang sekarang mencapai umur ke-10 tahun. Dalam rangkaian acara SSQ ini sudah dibuka kemarin sama Wakil Rektor 3, dan ada beberapa rangkaian agenda, yaitu ada perlombaan, ada aksi berbagi Al-Quran, nanti juga ada santunan, dan yang puncaknya nanti pada malam Sabtu yakni YIN bersolawat. Mungkin itu sedikit rangkaian dari acara SSQ. Langsung saja, pada kesempatan seminar tahfiz nasional ini akan disampaikan oleh narasumber kita, yakni Pak Rifkil Asyik. Beliau merupakan pimpinan Pusat Ansor dan sekaligus pengasuh pesantren Darul Quran Tegal Gubuk. Riwayat pendidikan beliau ini S1-nya STAI Cirebon. Lanjut jenjang berikutnya S2 di PTIQ Jakarta. Kegiatan beliau sekarang itu menjadi dosen di ISIF Cirebon dan dosen IAIN Cirebon. Mungkin itu saja pembuka dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada narasumber kita kali ini, yaitu Pak Rifkil Asyik. Kepadanya disilahkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener belum sarapan kayaknya. Jam berapa ini? Anak mahasiswa biasanya sarapannya di paralel. Diakumulasi, nanti akumulasi itu bukan nambah tapi sarapan pagi sekalian makan siang. Ngirit pengeluaran. Bener apa bener begitu? Benar, saya juga pengalaman menjadi mahasiswa kok. Jadi tidak usah ngomong tidak benar, iyakan saja supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Hay'atu HTQ ya, Ketua HTQ, pembina atau ketua? Pembinanya Pak Muhadis. Pak Muhadis, ketuanya siapa ketuanya? Indri Sari.
Indrisari itu berarti cewek ya. Kalau cowok Indra. Indrosari. Yang saya hormati mahasiswa sebelah kanan, yang saya cintai mahasiswi sebelah kiri. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa malah, amma ba'd. Awal sekali mari bersama-sama bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi yang cukup cerah ini, pagi jelang siang cukup cerah ini, alhamdulillah di tempat yang sangat mulia ini teman-teman mau berkumpul untuk membahas terkait bagaimana motivasi dalam tahfidz Quran. Sebelum lebih jauh, barangkali sebagian dari teman-teman pesimis, kok acaranya sedikit begini. Acaranya di pamfletnya nasional tapi kok sedikit. Saya kurang lebih sudah 17 tahun membina ibu-ibu tadarus. Seminggu 2 kali ba'da asar. Pengalaman saya selama 17 tahun paling banyak itu 25. Paling banyak 25 ibu-ibu. Paling sedikit pernah saya duet sama satu ibu, pernah. Bagi saya sudah pahit, sudah kenyang betul pahitnya bagaimana berkecimpung dalam nasrul Quran, baik secara tahsin tajwid maupun tahfidnya maupun ulumul Qurannya. Jadi saya tidak pernah pesimis, bahkan satu orang pun acara tetap jalan. Silakan, berarti yang artinya belum futuh keluar nggak apa-apa. Nggak sih. Yang belum masuk silakan masuk lah maksudnya. Jadi sekali lagi tidak usah pesimis, acara tetap lanjut. Selawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan ke junjungan Nabi Muhammad SAW, seseorang yang memang diberi mukjizat yang paling agung di muka bumi ini. Bagaimana Al-Quran dikatakan mukjizat paling agung, padahal secara zahiriyah kita tahunya hanya mushaf saja, di mana mukjizat lain seperti mukjizat Nabi Musa itu kentara. Umatnya Nabi Musa itu melihat dengan kasat mata, kentara betul di depan mata-mata mereka, di depan kedua mata mereka, bahwa mukjizatnya tongkat yang bisa dilempar kemudian bisa berubah menjadi kekuatan yang sangat besar, bisa memombardir pasukannya Raja Fir'aun, bisa membelah lautan. Secara kodifikasi keilmuan kita katakan nilai magisnya begitu besar dan nampak di depan mata. Nabi Musa. Mukjizat lain, Nabi siapa? Mukjizat itu tidak hanya ulul azmi saja. Nabi Sulaiman, saking merasa kayanya Nabi Sulaiman itu pernah diizinkan oleh Allah untuk memberi seluruh makhluk yang ada di laut. Padahal lautan itu 3 kali lipat lebih besar daripada daratan. Bagaimana kayaknya Nabi Musa, kalau hari ini Elon Musk lah ya. Elon Musk dengan kurang lebih berapa update hari ini? 4.200 triliun. Coba kalau kalian jalan dari sini sampai ke rumah, uang 4.200 triliun itu, kalau uangnya jangan recehan deh, 100 ribuan, kayaknya nggak sempet kaki kita tuh untuk menginjak aspal. Saking banyaknya. Dalam artian nilai magisnya tinggi. Melihat uang 4.200 triliun itu sudah luar biasa. Tapi
kekayaan Nabi Sulaiman ini pastinya ketika menyanggupi bisa memberi seluruh makhluk yang ada di laut, wah ya ini luar biasa. Di laut masih ada hari ini ya, di laut, di muka bumi ini makhluk paling besar adalah ada ikan paus biru yang ukurannya kurang lebih ya standar kapal feri lah ya, taruhlah. Jadi ada berapa paus biru? Jadi jangan bayangkan bahwa hanya laut 3 kali lebih besar daripada daratan, tetapi penghuninya pun berkali-kali lipat besarnya daripada manusia dan lain-lainnya. Dalam artian kekayaan Nabi Musa termasuk magis. Kita ini orang-orang yang sangat cepat menerima sebuah keistimewaan yang bersifat magis. Tongkat dilempar bisa membelah lautan. Magis bukan? Magis. Kekayaan yang bisa memberi makan seluruh makhluk di laut. Magis tidak? Magis. Nabi Isa tidak hanya menyembuhkan orang sakit, bahkan menghidupkan orang mati. Magis tidak? Magis. Tetapi yang magis-magis tadi bisa membelah lautan, mempunyai kekayaan yang bisa memberi makan makhluk yang ada di laut, bisa menghidupkan orang mati. Ini semuanya tidak lebih besar daripada Al-Quran. Tetapi, ada tetapinya, mukjizat Quran tidak kasat mata. Kalau saja mukjizat Nabi Muhammad seperti Nabi Musa, sepertinya secara spontanitas Nabi Muhammad tidak usah berdarah-darah untuk bagaimana menarik para kaumnya untuk ikut mengimani risalah Nabi Muhammad. Kalau saja Nabi Muhammad mukjizatnya seperti Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati, sepertinya umatnya Nabi Muhammad tidak harus susah-susah untuk menerima Muhammad dan lain-lainnya. Ini Al-Quran yang secara bentuk hari ini saja kita hanya menerima mushaf. Kita sudah tidak sezaman dengan Kanjeng Nabi, kita sudah tidak sezaman dengan para sahabat 1000 kurang lebih 1400 sampai 1500 tahun yang lalu. Sehingga Al-Quran hari ini hanya bisa diterima oleh orang-orang yang memang sudah futuh hatinya. Hidayah saja tidak cukup. Menjadi muslim adalah prerogasi Allah sebagai hidayah kepada para hambanya. Tetapi bisa menerima Al-Quran, menerima ulumul Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, bahkan sampai menghafalnya, ini adalah keistimewaan tersendiri dibanding orang-orang secara umum. Mudah-mudahan yang hadir di sini termasuk kita yang memang diberikan futuh hidayah, selain hidayah menjadi muslim, juga diberikan futuh hatinya, futuh pikirannya untuk bisa menggali apa-apa yang ada di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Ini sebelum ke tahfidz ya, nanti kita bicara maziyah Quran dulu. Di situ menghidupkan orang mati kecil bagi Al-Quran. Bukan berarti Al-Quran dibaca Quran, dibacaan Al-Quran kemudian mayit hidup. Enggak begitu. Enggak begitu caranya. Yang namanya menghidupkan orang mati dengan Al-Quran bukan ketika sudah mati secara medis kemudian dibacakan Al-Quran kemudian hidup. Bukan begitu. Magis Al-Quran tidak seperti mukjizatnya Nabi Isa. Al-Quran apakah bisa membelah lautan? Sangat bisa. Tetapi cara membelah Al-Quran dengan lautan bukan seperti membelahnya tongkatnya Nabi Musa ketika dikejar oleh rombongannya Fir'aun. Bukan begitu. Maziyatul Quran terbesar adalah syafaat. Sekarang saya tanya, apakah bisa mukjizatnya Nabi Isa, ini bukan kita merendahkan Nabi Isa ya, bukan. Apakah bisa mukjizat Nabi Isa
menyelamatkan umatnya untuk terhindar. Oke lah, apakah bisa tongkatnya Nabi Musa memberi syafaat di yaumil qiyamah nanti untuk sampai ke surga? Tidak sampai ke situ. Apakah bisa dengan kekayaannya Nabi Sulaiman berubah menjadi syafaat mengantarkan umatnya selamat sampai akhir zaman? Tidak sampai di situ. Bahkan nanti para umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengharap syafaat Nabi Muhammad SAW. Sehingga ada privilege khusus ketika kita hidup sebagai umatnya Nabi Muhammad. Ada 2 syafaat itu. Pertama syafaat Quran, kedua syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ini harus dijelaskan. Syafaat Quran itu menghindari sahibul Qurannya, orang yang membaca, mempelajari, mentadabburi, mengamalkan, menghafalkan Al-Quran. Syafaat Quran itu menghindari sahibul Qurannya untuk terjerumus kepada api neraka. Sedangkan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu bukan menghindari umatnya untuk tidak masuk ke neraka. Masuk dulu baru diangkat oleh syafaat. Kalau syafaat Quran bisa memberi semacam preventif kepada sahibul Quran, kepada para hambanya yang mau bagaimana menghidupkan Al-Quran dengan membaca, mempelajari, menghafal, dan mengamalkan. Kita hari ini fokus pada, karena Hay'atu Tahfidzul Quran, fokus kepada bagaimana maziyahnya, kelebihannya orang-orang yang sedang atau sudah menghafal Al-Quran. Kita tidak boleh munafik bahwa menghafal Al-Quran tidak ada kewajiban. Harus jelas dulu, jangan berlebihan. Harus jelas, menghafal Al-Quran bukan sifat kewajiban, tetapi mentok hukumnya pada fardu kifayah, di atas sunnah. Satu desa harus ada minimal 1 orang. Sebelum lebih jauh, ini termasuk trigger dulu untuk sampean semua. Ketika berbicara tentang Islam, Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kita mungkin berpikir bahwa Al-Quran turun di Arab, Al-Quran berbahasa Arab, Nabi orang Arab. Sepertinya para ahli Quran, baik penghafal, pengamal, pengkaji Al-Quran, itu pusatnya ada di Arab. Maksudnya paling besar di Arab, paling masif di Arab, paling dominan di Arab. Ternyata tidak. Sekali lagi, tidak. Ketika tidak di Arab, apakah ke Mesir? Ternyata tidak. Saya ulang, ketika tidak di Arab, apakah ke Mesir sebagai peradaban Islam tertua salah satunya? Ternyata tidak. Apakah geser ke Tunis sebagai kampus tertua di dunia? Ternyata tidak. Apakah geser ke Yaman sebagai sumber nasabnya para habaib Hadramaut? Ternyata tidak. Pusat peradaban Al-Quran terbesar di dunia ada di mana? Ada di Indonesia. Sekali lagi, pusat peradaban Quran terbesar di dunia ada di Indonesia. Loh, jangan salah, kita ini bicara bahasa Arab nggak lancar, kalau suruh baca Quran, wah. Orang Arab, jangan salah, orang Arab sendiri itu menganggap lahjahnya, logatnya, fasohanya orang Indonesia. Kalau saya boleh ngangkat kaki ini 4 jempol kata orang Arab. Ya saya pernah lah numpang pipis ke Arab lah. Numpang pipis ya, numpang lain-lainnya lah, numpang mejeng, numpang pipis, numpang ngopi ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Saya selalu sempatkan ketika di situ talaki dengan para masyayikh,
Bahkan beberapa masyayikh yang ada di Arab adalah gurunya guru saya, sehingga saya lebih enak komunikasinya. Oh, saya muridnya guru Anda. Oh, saya muridnya murid Anda. Sehingga secara itisal salat saya nyambung. Sehingga komunikasi sudah enak. Saya izin untuk talaki Quran. Saya di Madinah itu seminggu, di Mekah seminggu. Kedua kalinya saya di Madinah 5 hari, di Mekah 5 hari. Saya full talakian dengan namanya Syekh Abdul Rafi'. Itu ketua Lajnah Tasghih Quran Madinah. Wakilnya Syekh Hudzaify, imam besar Masjid Madinah. Murid beliau banyak yang dari Indonesia. Ketika saya talakian, memang kata beliau, fasohah orang Indonesia itu nomor 1 di Madinah. Nomor 1 di Madinah. Contoh kecil. Orang Arab untuk membunyikan makhrajnya ta, harus tahu ya, salah satu sifatnya ta itu adalah hamas. Hamas itu ada desisannya. Contoh untuk membuat hamas itu matikan, disukunkan. At. Zahirnya hamasnya huruf ta itu ketika disukunkan. Ketika tidak sukun, fathah dhammah kasroh, itu hamasnya tidak terlalu nampak. Ta, biasa saja. Ta, bukan seperti T-nya orang Bali ya. Orang Bali kan agak masuk lidahnya, bilangnya tato neira gede-gede temen. T kan orang T, nggak bisa T. Agak-agak mundur ke belakang. Itu hamas. Tetapi orang Arab sendiri kesulitan untuk membuang desisannya hamas ketika tidak sukun. Orang Arab tetap ta. Padahal secara kaidahnya salah itu. Mohon maaf, saya imam Masjidil Haram sekalipun masih kesusahan. Karena memang lahjah, sehingga paling elastis itu lidahnya orang Indonesia. Kita geser ke Amerika dan Eropa, benuanya bukan negaranya ya. Lari ke huruf ro. Makhraj ro itu tidak boleh lebih dari 1 getaran. Allah, huruf ro. Kalau Ar-Rahmanir Rahim, huruf R. Awas ya, getarnya ro tidak boleh lebih dari 1 getaran. Allah, syarri, Allah, min syarri ma khalaq, Ar-Rahmanir Rahim. Tafkhim dan tarqiq. Kita geser ke barat. Orang barat tidak bisa semacam itu. Bisanya apa? Ro. Gitu. Silakan yang punya teman-teman bule atau yang pernah di Pare, kadang-kadang kita tuh sangat bangga, how are you? Sehingga ketika baca Quran ke bawah-bawah Britishnya. Ya terang aja seleramu berubah karena terlalu banyak gaul sama turis. Jadi, ada yang tahu lagunya siapa? Generasi 90-an itu. Kalian generasi 2000 ke atas, nggak tahu lagunya siapa? Ada yang tahu? Ya terang aja seleramu berubah, mungkin terlalu banyak gaul sama turis. Jadi hobinya denger yang Inggris, biar bingung asal British. Jamrud, ada yang tahu Jamrud? Ada nggak tahu Jamrud juga? Oke. Saya tahu musik-musik hari ini, tapi kalian nggak tahu ya musik-musik 90-an ya. Yang katanya Dewa, Padi. Nggak tahu Dewa? Temannya Dewi. Nggak tahu Padi? Jadi suatu hari ada konser. Itu Bung Roma Irama, konser bareng Padi dan Coklat. Sampai tempat nggak ada yang nonton, sakit hati. Kenapa? Ternyata ya konsernya tuh sama Padi sama Coklat. Bukan band Padi, bukan band Coklat. Nyambung gak sih? Harusnya ketawas. Ya, intermezzo. Sampai mana tadi? Oke ya, sampai makhrajnya ro. Allah. Lari ke orang Yaman. Yaman Maroko. Orang Yaman mengucapkan qaf dengan G. Habib siapa? Asgaf. Itu as-Saqaf aslinya.
Asegaf. G-nya itu adalah Qaf sebenarnya. Jadi sekali lagi lahjah. Lahjah terbaik, elastisitas lisan terbaik itu orang Indonesia. Buktinya apa? Data dari rekor juara MTQ internasional itu langganannya adalah Indonesia. Oke, itu berarti kualitas ya. Kita bicara kuantitas. Kuantitas penghafal Al-Quran terbanyak di dunia bukan di Arab, bukan di Mesir, bukan Yaman, bukan Maroko, bukan Tunisia, Indonesia. Indonesia. Dan sebagai orang Cirebon, kabar baiknya dari nasional turun ke provinsi. Jawa Barat. Provinsinya Jawa Barat. Kabupatennya secara nasional ya, kabupaten secara nasional itu 11-12 antara Cirebon, Demak, Kudus. Secara Jawa Barat, Cirebon. Kabupatennya Cirebon, kecamatannya, kecamatan saya, Arjawinangun. Desanya, desa saya, Tegal Gubuk. Serius, nggak bohong, serius. Serius, ini datanya data bisa dipertanggungjawabkan, valid. Serius, nggak bohong. Di desa saya itu ratusan menghafal Quran. Setiap rumah, setiap pojok banyak. Serius, saya nggak bohong. Kalau mau bukti, ya main ayo ke sana. Ya, nah itu ya. Itu prolog dulu. Nanti kita masuk ke tahfidnya. Maunya metode apa trigger ini? Saya tawarkan lagi lah. Saya nggak terlalu banyak nyebut dalil, was. Sudah kenyang kamu dalil kan? Trigger saja, bagaimana supaya kalian semangat menghafal Al-Quran. Ya, kalaupun terpaksa nyebut hadis, nanti nyebut itu agak terpaksa. Bukan terpaksa sih, saya bukan jagonya di situ lah. Kita lari ke konteksnya saja. Bahwa saya hidup dari Al-Quran. Ini kesannya agak sombong memang, nggak apa-apa, saya sombong. Daripada, ini bukannya sombong nih, itu sombong sebenarnya. Sering nggak lihat teman-teman gitu, ini bukannya sombong nih ya. Jadi saya lebih senang, anggap saja saya ini sedang sombong nih ya, gitu. Lebih enak begitu. Bukannya saya sombong nih, itu sombong sebenarnya. Sepakat nggak? Sering nggak lihat teman begitu? Bukannya saya sombong nih. Kalau saya sebagai orang Tegal Gubuk, bukannya saya sombong nih. Kiris, kamu tuh sombong. Sombong sebenarnya. Saya sedang sombong. Saya hidup dari Al-Quran. Serius. Ini kebetulan saya bawa beberapa teman santri. Tanya mereka apakah saya sebenarnya saya beli dua bisnis, nggak punya bisnis, nggak kerja saya, nggak kerja. Ya ngajar diain berapa sih gajinya? Dosen honorer. Tapi alhamdulillah, saya selalu berdoa begini. Dimanapun saya ditempatkan, saya mohon kepada Allah supaya modal Al-Quran saya, baik tahsinnya, baik tahfidnya, baik ulumul Qurannya, semoga bermanfaat. 7 menit saya cerita ya, cerita dulu. Saya pernah patah hati. Kalian yang cewek-cewek jangan mau dikibulin para cowok-cowok. Yang cowok-cowok juga jangan mau dikibulin para cewek-cewek. Kamu segalanya bohong. Kamu segalanya bak yang ada 13. Yakin? Wah wis. Cangkeme mahasiswa merupus. Amane kalau sedang jatuh cinta, wah, tai kayak tembelek, pada baik, tai kayak coklat, terus apalagi sok satrianya cowok ketika ceweknya PMS. Neng, mau makan apa? Jujur, cewek kalau lagi PMS tanya, Neng mau makan apa? Jawabnya apa? Bareng-bareng cewek harus jujur.
Cewek kalau PMS, kalau lagi ngambek, cowoknya nanya, mau makan apa? Ayo makan, mau makan apa? Jawabannya terserah. Oke, ya udah kalau terserah, kita ke KFC yuk. Sudah tinggi kelasannya anak mahasiswa itu. Ke KFC yuk. Kamu nggak tahu ya? Aku fast food tuh no. Oke. Jadi kalau KFC nggak mau, maunya apa? Jawabnya terserah. Ya udah fast food nggak mau. Ada masakan Padang, enak banget di sana. Aku tuh nggak suka yang minyak-minyak ya. Jadi maunya apa? KFC nggak mau, Padang nggak mau. Jawabnya terserah. Dah, KFC nggak mau, Padang nggak mau. Kita cari makanan laut tuh. Seafood. Kita ke seafood yuk. Kamu nggak peka ya? Sudah 4 tahun pacaran sama aku tuh alergi sama seafood tahu. KFC nggak mau, Padang nggak mau, seafood nggak mau. Tanya, maunya apa? Kamu nyanyi. Bertanya-tanya. Saya agak update hal begituan. Paham kok. Saya hafal lagu semua TikTok hafal kok. Karena transisi saya ya di 90-an masuk, 2000-an masuk lah. Jadi masih sedikit bisa mengikuti usia-usia milenial lah. Sok apa lagu TikTok saya bisa ngikutin ya. Ini nyanyi, cep. Sampai mana tadi? Sampai kamu nanya. Cewek PMS ya. Cewek PMS. Saya pernah patah hati hanya gara-gara ditinggal nikah seperti ceritanya Zainuddin dan Hayati. Gara-gara saya tidak S2. Akhirnya saya S2. Daftar S2. Saya punya tabungan hanya 7.500.000 berangkat ke Jakarta untuk lanjut S2. Ketika tes keterima, uang saya tinggal 350.000, hidup di Jakarta sehari harus 50.000 zaman segitu. Sekarang sudah harus 100.000. Bingung saya. Wah, bingung. Singkat cerita, yang menyelamatkan kebingungan saya adalah Al-Qur'an. Itu hari terakhir sisa uang saya tinggal 5.000. Saya pulang dari warteg dengan terhoyong-hoyong jalannya. Istilahnya kalau hari ini tuh hayang jajan te di warohku papa, hayang jajan te di danguku mama, pura-pura te boga padahal duit mah aya, te pira jang meli kuota. Ada yang tahu nggak reels itu? Nggak ada yang tahu. Wah, gaulan saya bahkan. Sisa uang tinggal 5.000. Akhirnya syafaat Quran datang. Ada ibu-ibu yang datang ke asrama saya dulu anak asrama, nggak ngekos saya. Ada yang datang ke asrama, minta anak-anak untuk di private. Sanggup nggak? Sanggup, saya bilang. Karena di sana sudah masyhur betul, nggak usah nanya lagi ya, pasti ada bisyarohnya. Zaman itu sekali datang 75.000, hanya 1 jam, seminggu 2 kali. Cocok nambah lagi, teman ibunya cocok nambah lagi, full saya seminggu. Bahkan hari itu sudah naik 100.000. Seminggu saya punya jajan 700.000. Wah, itu untuk mahasiswa sudah keren banget. Saya S2 tahun 2011. Teman-teman di asrama, jaburan, jajan, udut, kopi, keripik, kerupuk, krepek, guys. Naik grade. Ada panggilan untuk tes beasiswa pasca tahfidz. Ikut saya tes. Lulus. Pendaftaran yang hari itu 6.500.000 kalau nggak salah. Pendaftaran yang sudah terlanjur saya bayar, saya tanyakan, bisa enggak pendaftaran ini saya bayarkan untuk masuk ke beasiswa? Bisa katanya. Kebetulan itu kwitansi saya bawa. Akhirnya saya setorkan ke pihak pengada beasiswa, di cash saya 6.500.000 dari itu. Itu sujud syukurnya saya guling-guling itu. Dari YN sampai Grage itulah. Kampus 2. CSB sekarang kampus 2-nya. Naik grade lagi. Saya ada panggilan untuk tes menjadi imam di Masjid Halim Perdana Kusuma.
bandara paling prestis di Indonesia. Saya tes, keterima alhamdulillah. Dari 11 imam, 11 calon imam yang akan tes, alhamdulillah saya bisa menyisihkan 10 teman lainnya diterima. Dalam sebulan, sombongnya saya, sombong, bukan berarti saya sombong nih ya, jangan begitu. Sombongnya saya hari itu bisa kirim ke orang tua di rumah, bisa jajanin adik-adik di rumah. Zaman tahun 2011, seorang mahasiswa per bulan saya sudah punya cash per bulan itu. Saya bisa pegang cash 7.500.000. Sedangkan UMR hari itu masih 2.800.000. Saya hampir 3 kali lipat UMR. Tidak kerja, turu bae pegawaiannya. Semono aku turu bae durung rajin ngono. Turu bae. Esuk turu zuhur kuliah bengi jalan-jalan, esuk turu zuhur kuliah bengi jalan-jalan. Esuk turu bengi kuliah bengi selingkuh sekomennya karo dan lain-lainnya. Itu maksudnya saya merasa tidak rajin-rajin banget gitu. Tapi syafaat Quran itu tadi. Dan yang paling membuat saya kaget, saya jujur kaget. Hah? Kaget. Ketika saya di Halim, orang nomor 1 di Halim, tanpa pernah saya progreskan, tanpa pernah saya usahakan, istilah hari ini secara politiknya good father kalau kalian tahu, itu saya pegang kepalanya. Saya kuasai maksudnya. Di Halim itu TNI AU. TNI AU paling prestis seluruh Indonesia. Tamu-tamu negara G20 langsung ke Bali, ding. Dulu pernah APEC. Pernah APEC itu ya touchdown-nya ya semua di Halim. Cina, Jepang, Amerika, Rusia, Kroasia, Inggris, Amerika. Semua touchdown di tempat saya tugas itu. Karena bandara paling prestis seluruh Indonesia. Yang membuat saya kaget dan haru, yang saya bilang tadi bahwa ada namanya Dan Lanud. Dan itu komandan landasan udara, orang nomor 1 di bandara itu. Itu berhasil cocok hatinya sama saya. Anaknya ngaji sama saya, sampai orang Pak Jenderalnya ngaji sama saya. Akhirnya saya boyong. Saya boyong ke Cirebon. Ditelepon sama Pak Dan Lanud ini, loh saya sering ke masjid kok nggak pernah lihat, sekarang di mana? Sudah boyong ke rumah. Ketika beliau tahu bahwa saya punya pesantren, kalian percaya atau tidak, saya kurang lebih 1,5 tahun yang lalu, 2 tahun lah, 2 tahun yang lalu, saya nerima cash itu hari ini totalnya kurang lebih 7 miliar. Untuk saya dibangunkan pesantren, saya diberi rumah, diberi fasilitas, diberi penghidupan, dijaminkan ini dan itu dan lain-lainnya. Minta enggak sama sekali, sedikit pun tidak pernah minta. Ujung-ujung ditelepon, saya hari itu beli tanah 800 juta, kurang 400 juta. Saya jual kios dulu 200 juta, 200 dapat donasi dari mana-mana, 400 dari orang ini. Ketika tanah selesai dibeli, ditelepon lagi, kapan pesantrennya mau dibangun? Makanya secepatnya saya bilang, saya dapat cash kurang lebih 7 miliar. Minta tidak sama sekali. Maksud saya adalah sudah motivasi menghafal Al-Quran, dodok, anteng, madep ngulon, deres, setoran. Itu saja, sudah, kuncinya itu. Kalau hari ini, apa ya amalannya bisa hafal Al-Quran? Betul ada. Tetapi lamun sira amalan-amalan be orang deres-deres. Ya kapan hatame, kapan setore, iku nyengir sing santri. Kebetulan alhamdulillah minta doanya teman-teman ini lagi pada ngapalin semua. Ngapalin semua, mudah-mudahan diberikan futuh hatinya untuk minimal rajin setoran. Ya enggak? Nyengir sing ngerasa. Jadi motivasinya adalah jangan takut miskin. Saya yakin semuanya orang nggak mau hidup miskin. Kalau berpikir kamu ngapalin Quran nanti mau jadi apa? Kamu nanya apa? Mengapalin Quran mau jadi apa? Wong kita itu sebagai protektor kalamullah, mukjizat terbesar, kok masih nanya? Ini berarti keterlaluan menurut saya. Keterlaluan. Kalau alasannya hanya butuh trigger untuk bagaimana semangat menghafal Al-Quran, boleh diceritakan hari ini. Tapi kalau masih nanya,
untuk apa sih ngapalin Quran? Wah ya ini ada yang miss dalam pendiriannya, ada yang miss dalam otaknya dan lain-lainnya. Tidak usah ditanya bagaimana nanti makan. Nggak usah khawatir bagaimana nanti pola hidup di masyarakatnya, terhormat atau tidak. Cukup Raqib Atid yang tahu kita. Misalnya begitulah. Wah, bagaimana kalau cerita kiai-kiai saya para penghafal Quran? Hebatnya kiai saya begini. Saya ceritakan satu saja. Sudah terbiasa kalau pesantren tahfidz itu diminta oleh masyarakat biasanya suruh khataman. Ya biasa, juz 1 sampai Baqarah si santri kiainya 1 sampai Baqarah lah. Selesai. Nanti kadang-kadang di akhir datang lagi. Nanti juz 4 sampai juz 30 urusan santrinya lah. Kiai saya sampai begini. Ya, misal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartum man antum mu'minun khatamallahu ala kulli nafsin wa lam yashhadu lahum dzabun adzim. Jadi sudah ngantuk, bukan ngantuk, sudah tidur. Tidur betul. Posisi mic sudah begini dan sudah begini kayaknya. Kemudian mic-nya jatuh. Saking ngantuk, saking tidur, ya sudah tertidur bukan jatuh. Mic-nya jatuh. Saya nyimak sampai mana tadi? Paham nggak maksudnya? Berarti kekuatan hafalannya itu sudah di luar nalar, sudah keluar dari otaknya, itu sudah keluar, sudah nggak kalau kita kan innalladzina kafaru yang parah itu ini beberapa di antara teman-teman saya ini nih. Kebetulan kalau di saya sistem setorannya Fatihah dulu. Ada kadang yang a'udzubillah, bismillah langsung. Kalau di saya Fatihah dulu. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat awalnya itu lupa di tengah-tengah ya lagi ngapal misal lupa. Ini ayat awalnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Jadi nggak usah ditanya mau jadi apa. Kita sekali lagi protektor sebagai hafiz kalamullah, mukjizat terbesar dari mulai Nabi Adam sampai hari ini. Kok nanya untuk apa menghafal Al-Quran? Keterlaluan. Terlebih sampai sudah masuk ke HTQ. Sudah sangat tepat. Tinggal bagaimana punya pola yang baik untuk menghafal. Yang penting tidak mengganggu jam kuliah. Atau kalian atur skala prioritasnya. Saya mau prioritas ngafal dulu atau kuliah dulu. Atau ketika dua-duanya persentasenya bagaimana? Misal menghafal 60%, kuliah 40%. Kalau bisa khatam selama kuliah, luar biasa. Luar biasanya apa? Godaan kanan kiri. Ini Quran misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Di depan klakson, din. Konser. Ayo. Saya, ya lagi-lagi saya sombong ini. Saya sangat cinta konser. Grup band model apa? Dangdut di depan saya. Nyawer. Tidak hanya goyang. Punk melodik. Konsernya SID, Endang Sukamti, netral, hatam saya. Seka, Dunfang Gungfo, Tip X, punya saya CD-nya, full. Konsernya paling ngarep. Yang sekarang jarang sih, sekarang Ungu, Gigi, Padi, Dewa, sering. Kepala saya langganan di botak dulu di pondok. Tapi saya punya, ini sombong ya, saya menghafal Al-Quran itu semacam diimpeni kiai saya. Tadinya cuman ngafal Juz Amma, Yasin, Waqi'ah, Yasin, Rahman, Waqi'ah, Hasyr, Jum'ah, Tabarok, sama Kahfi.
Selesai di situ, saya nggak lanjut ngafal. Kemudian almarhum Kiai Haji Mufid Mas'ud, pengasuh pesantren Sunan Pandanaran Jogja, datang ke mimpi saya. Le, lanjut nong ngapal ke. Oh, kaget bangun tidur. Oh, saya langsung telepon orang tua. Saya diimpeni Mbak Mufid begini-begini. Artinya saya nabung, saya dapat kurang lebih hari itu 4 juz. Telepon orang tua saya, sowankan saya sama si Mbah Yai. Orang tua saya ke Jogja langsung datang, sowan ke Mbah Yai. Alhamdulillah selesai aliyah, ya setengah lebih sedikit lah. Setengah lebih sedikit. Saya termasuk telat ngafal Quran. Saya baru mulai kelas 2 aliyah. Kelas 2 semester 2, baru mulai semester 1, baru mulai menghafal Al-Quran. Termasuk telat, menurut saya telat lah. Tapi tidak ada kata telat sampai usia 30, 40, 50, 60, 70 sekalipun tidak ada kata telat. Karena saya sudah mempunyai survei baik di akademisi kampus maupun sekolahan, anak-anak yang cenderung menempati 3 besar itu memang mereka yang maksimal terhadap proses tahfidz Qur'annya. Kebetulan saya punya di rumah ada RA, ada SD, ada MTS, ada aliyah, ada program tahfidznya. Rata-rata 3 besar itu didominasi oleh orang-orang yang oleh siswa-siswa yang sedang menghafal Al-Quran. Jadi di saya ada hafalan juz amma saja, ada nanti setelah juz amma 7 surat wajibat nanti, ada juga takhusus Al-Quran, sekolah dan takhusus. Jadi yang anak-anak takhusus ini cenderung di sekolahnya itu tingkat intelektualitasnya lebih terasa. Mengapa? Usia 13 sampai usia 23 itu usia produktif. Tidak ada salah besar ketika Bok satu-satu dulu kasihan otaknya, kamu kuliah dulu baru ngafal. Kalau asal bahasanya kasihan otaknya, itu menurut saya kesalahan paling fatal. Mengapa? Kita itu punya 1,8 juta terabyte. Otak kita tuh bisa menampung 1,8 juta terabyte loh. Bukan giga, tera. Bukan puluhan ratusan, juta loh. Apalagi cewek. Wah. Kalau perempuan suruh menyebutkan kesalahan laki-laki, khatam, lanyah, nggak usah dideres. Mana teh? Kiu, kena semua. Syira lu, makanan, apal perempuan. Iya Pak, iya? Iya, iya. Emosinya tinggi, kata tingkat sensitivitasnya tinggi perempuan itu. Sehingga ketika dilukai hatinya, tato dalam tubuhnya tidak pernah hilang meskipun sampai 1 abad lamanya. Seperti tersayatnya hati Hayati ketika ditolak untuk balikan lagi sama Zainuddin. Paham gak sih Hayati Zainuddin? Paham ya? Begitu, sekali lagi. Kalau bahasanya nanti orang hafal Quran di rumah bisa memberikan syafaat untuk keluarganya, ketika penghafal Al-Quran nanti diberikan syafaat dalam kuburnya ketika akan disiksa, malaikatnya justru kepental, atau sabutnya malaikatnya ditangkis oleh Al-Baqarah, oleh Tabarok. Ini tidak hanya Baqarah, Tabarok, Yasin, ayat kursi, 30 juz. Bahkan ada teman saya yang bablas, berapa juz dapatnya? 32. Oh 32, yang 2 juz 12 Injil katanya gitu. Jadi mu'alaf pernah ngafal Injil, jadi juz. Ada cerita lucunya. Menteri sosial kalau nggak salah, menteri apa gitulah. Jadi diundang dalam acara prosesi wisuda tahfidz Quran di salah satu pesantren Jawa Tengah yang dimana wisudanya rata-rata anak SD. Wisuda 30 juz tahfidz Quran. Akhirnya sang menteri mau memberi penghargaan kepada salah satu perwakilan wisudawan. Setelah salaman ditanya, jadi hatamnya berapa juz lagi, Dek? Hah? Ini wisuda 30 juz Al-Quran. Kok hatamnya berapa juz lagi? Bapak mau ngapal Injil? Ada tuh, nyata kejadiannya. Dan produk tahfidz kita, lihat Kudus. Kelas 4 SD, hatam Quran. Kelas 5 SD, hatam Quran. Banyak, ribuan loh. Ribuan. Sehingga walaqad ya ini pertama dalil nih, dalilnya.
walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Berkali-kali diulang. Kitab mana di dunia ini setebal kurang lebih 650 halaman bisa dihafal di luar kepala? Tunjukkan satu saja kitab dari agama apapun, keyakinan apapun, undang-undang apapun. Ya jangan 650 deh, 100 halaman saja yang dihafal oleh tidak hanya satu orang tetapi miliaran orang, dan berlanjut dari mulai peradaban Nabi Muhammad SAW sampai hari ini, bahkan mungkin sampai ribuan tahun yang akan datang. Orang kiamat ribuan tahun akan datang sih. Coba satu saja mentoknya yang kita hafal adalah lirik lagu. Apalagi selain lirik lagu yang dihafal? Gak usah yang tebel-tebel. Gak apa sok, selain lirik lagu apa yang dihafal? Puisi mungkin, itu pun untuk kebutuhan di atas panggung untuk baca. Teks pidato untuk lomba, iya kan? Tetapi Al-Quran, karena walaqad yassarna, yasaro itu sifatnya fi'il madi, berarti sudah dimudahkan. Ada lam, ada qad, tambah taukid lagi, sudah, telah, dan senantiasa kami gampangkan. Sehingga tidak jarang, tidak hanya apalagi orang-orang yang sudah mapan secara usia, wong anak kecil saja, rekor pernah ada namanya Husain Tabatai. Ini kebetulan dari teman Syiah. Husain Tabatai itu 5 tahun, selain hafal Al-Quran, dia juga hafal setiap pojok ayatnya, halamannya, berapa halaman berikutnya, berapa halaman sebelumnya, serta tafsirnya. Coba ini kan, ya ini mukjizat. Ini mukjizat. Coba sekali lagi saya tanya, ada nggak yang bisa menunjukkan kitab apa, teks apa, manuskrip apa, tulisan apa, esai apa yang bisa dihafal di luar kepala, tidak usah jutaan orang, 1 orang saja atau 2 orang kalau ada 1 orangnya lah, 1 orang saja yang dihafal di luar kepala, nggak usah 660 halaman, 100 halaman saja. Ada nggak? Hampir nggak ada. Hampir nggak ada. Kalaupun ada, itu memang yang tidak jauh dari parsialismenya Quran. Tafsir. Oh, jangan salah, Gus Baha itu hafal Jalalain. Gus Baha itu hafal Sahih Muslim. Lebih tebal di Quran, bisa dia hafal. Maksudnya ketika ada kitab lain, itu tidak jauh yang memang hubungannya dengan Al-Quran. Selain itu, ada nggak coba? Ada yang bisa, ada mungkin bagian dari kalian yang hafal ada Harry Potter seri 1 sampai seri 12, atau Naruto, atau apa? Komik apa? One Piece misal, yang sangat fenomenal. Ya kalau komik, kalau seri komik yang paling fenomenal kan Harry Potter ya. Penjualan terbesar seluruh dunia Harry Potter itu. Penghasilan dari Harry Potter itu puluhan triliun loh. Luar biasa itu. Siapa penulisnya? J.K. Rowling. Ya, siapa? Ada yang tahu penulis? Iya, J.K. Rowling kalau nggak salah. Ya saya pernah baca tapi nggak selesai lah. Lah, itu. Berikut terakhir sebelum saya sudahi. Secara personal, biarkan orang lain yang menilai. Ketika kalian hafal Al-Quran, biasa-biasa saja. Biasa saja. Weh, kita hafal Al-Quran nih. Biasa saja. Kehidupannya biasa saja. Hafal Quran tidak mesti jalannya harus, enggak, biasa aja. Biasa saja, seperti orang biasa. Biasa saja. Jangan pernah punya orientasi Al-Quran untuk ikut lomba. Salah besar menurut saya. Supaya saya ikut musabakoh, juara 1, internasional, bisa keliling luar negeri. Salah orientasi menurut saya. Bahkan kalau Kudus itu ketat, seluruh alumni Kudus, seluruh santri dan alumni Kudus tidak boleh ikut
Musabaqah. Sejarah Kudus hanya satu santrinya yang pernah ikut musabaqah. Itu siapa? Namanya Mbah Najib, itu putranya Mbah Munawir, santrinya Mbah Arwani. Jadi Mbah Arwani itu santri Krapyak Al-Munawir. Mbah Munawir punya putra, putranya dititipkan kepada santrinya. Jadi khususan putra dari kiainya boleh ikut musabaqah dengan syarat simaan 30 juz, nggak boleh ada salah satu pun. Ketika tesnya lulus, simaan juz 1 sampai juz 30 tidak ada salah satu pun. Akhirnya ikut MTQ sampai internasional juara 1. Setelah juara 1 ya sudah pensiun. Jadi satu-satunya sejarah santri Kudus yang ikut musabaqah itu putranya Mbah Munawir, itu pun karena putranya Mbah Munawir sebagai gurunya dari kiainya Kudus. Nyambung belum? Nyambung belum? Di Kudus itu haram mutlak ikut musabaqah. Sejarah Kudus hanya ada santri Kudus satu-satunya yaitu Mbah Najib, itu pun karena putranya kiainya Kiai Kudus. Oke, selesai. Putranya kiainya Kiai Kudus gitu loh. Mbah Arwani Kudus, punya guru namanya Mbah Munawir Krapyak. Mbah Munawir ini punya putra, punya anak namanya Mbah Najib, mondok kepada santrinya Mbah Munawir, yaitu Mbah Arwani Kudus. Akhirnya karena santrinya kiainya, anaknya dari kiainya, boleh ikut MTQ, itu pun syaratnya harus semaan 30 juz, tidak boleh ada salah satu pun. Dan lulus alhamdulillah. Dan menang juara 1 tingkat internasional. Ini Qur'annya orang Indonesia. Ini berapa jam materinya? Cukup belum? 11. Oke, jam 11 ya. Saya akan sampaikan beberapa keistimewaan kiai-kiai saya ya. Alma mater saya itu hari ini santrinya kurang lebih 2000. Coba sampean fahami kata-kata saya. Ikuti alurnya sebentar saja, terus renungkan, kok bisa sih begitu gitu loh. Nih ya. Kiai saya santrinya 2000 dan semuanya menghafal Al-Qur'an. Bagaimana maksudnya? Keistimewaannya, wong kalau santri Quran itu sifatnya talaki face to face, one by one, tidak one by 14, tidak one by puluhan. Kalau sistem kelas kayak kuliah, pesantren salaf, pesantren sekolah, satu orang bisa menangani maksimal 40 santri karena sistem kelas. Ketika bicara Al-Quran, mau tidak mau one by one. Bisa kebayang nggak 2000 santri dalam sehari bisa kesemak semua, bisa setoran semua Qurannya para satu kiai. Oke lah kalau putri dipotong yang haid. Kalau tidak salah santri putrinya itu 1400-an. Nah, santri putranya 600. 1400 kita ambil 700 tambah 400 1100. 1100 ini dikurangi yang males lah. 1100 kurangi yang males 200, 300 lah dibanyakin. Jadi sisa 800. Kalian bisa kebayang nggak? 800 santri itu dari subuh sampai isya bisa kesimak semua Qur'annya oleh satu kiai. Itu kalau bukan wali kata Gus Baha, nggak mungkin bisa itu. Kalau bukan wali, kemampuan manusia biasa nggak mungkin bisa. Inilah orang-orang penghafal Al-Quran dan memang hatinya sudah condong ke Al-Quran betul. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang pernah ngaji At-Tibyan ya, itu rekor tercepat baca 30 juz Al-Quran setelah selesai adzan maghrib, selesai sholat maghrib, selesai ba'diyah maghrib, mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim,
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu ila akhirih. Azan Isya alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Maksimal waktu maghrib ke Isya berapa sih? 45 menit. Oke, sejam lah ya. Kita tambahin lagi sejam. Mungkin nggak coba baca Quran sejam selesai? Coba kita bagi waktunya. Kita bagi waktunya. Kalau 60 menit itu bisa khatam 30 juz, berarti yang 1 juz itu hanya butuh berapa menit? 2 menit. Iya, 2 menit bener ya. 1 juz 2 menit. Seperti kebetulan saya punya. Kebetulan saya punya videonya. Ini nggak tahu di mana tempatnya ini. Saya kalau yang bisa menebak hafalannya hebat banget berarti ini. Coba ya didengerin ya. Dihapus belum ya? Oh, belum. Jadi suaranya kental. Tidak harus ngebut. Tapi aja tartil teman. Kalau memang sedang simaan, apalagi sedang sholat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ceritanya ada mu'alaf. Mu'alafnya itu jelang maghrib, sehingga dia sudah punya kewajiban sholat maghrib. Waladdallin. Salah satu ayatnya kan, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Naml dibaca full satu surat. Satu kali sholat maksudnya. Setelah salam ini si mu'alaf curhat. Itu dia surat apa? Panjang sekali bacaannya, capek saya berdirinya. Itu namanya surat An-Naml. Apa itu artinya Naml? Semut. Nanti Isya ini surat apa dibacanya? Biasa sih Al-Fil gitu katanya. Apa artinya Al-Fil? Gajah. Saya gagal masuk Islam katanya gitu. Oh, An-Naml ada sebegitu panjangnya, apalagi Al-Gajah, Al-Fil. Wah, saya gagal, saya nggak kuat. Kalau dia matematis perhitungannya ya. Kalau An-Naml setengah jam, kalau gajah, wah bisa seharian saya sholat. Jadi Rasul termasuk melarang kepada imam, makruh dihukumi ketika banyak makmumnya kok suratnya panjang-panjang. Kulhu. Nah ini ya. Jadi harus memahami, ini salah satu attitude orang menghafal Al-Quran. Jadi ambivalen gitu loh. Dengan realitas sosial, orang hafal Quran juga harus punya sifat toleransi yang tinggi. Tahu kalau sujudnya orang, dia imamnya umur 30 tahun, 25 tahun lah, masih kuat tubuhnya. Makmumnya umur 79 tahun. Wong ruku saja itu, waduh, mau ruku saja ada bangun dari ruku, mancang-menceng, arep sujud, gembuling, arep ngadeg maning, wah susah betul. Susah. Ditambah berdirinya lama sekali imamnya. Nah, ini juga termasuk makruh. Sehingga Rasul pernah menegur sahabat ketika mengimami kok panjang-panjang, yang pendek-pendek saja. Nah, saya kebetulan sama teman-teman kalau tarawih itu kayak kesempatan. Biasanya sama teman-teman tarawih itu sehari sejuz setengah ya. Semalam sejuz setengah. 1 juz setengah. Berarti kalau 1 juz setengah itu bisa khatam di tanggal berapa? 20 ya? Oh 15 kan 2 juz. Kalau semalam sejuz setengah berarti selesai kurang lebih tanggal 20.
tanggal 20 hatam selesai. Jadi terawih nanti tanggal 21 itu enak banget terawihnya. Waladdallin, Yasin Allahu Akbar, waladdallin, Toha Allahu Akbar, waladdallin, Hamim Allahu Akbar, enak banget. Terlebih nafasnya itu panjang-panjang, Fatihahnya gul sampai waladdallin. What? Fatihah sampai waladdallin tanpa nafas? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nih, awas juga ini salah satu kesalahan orang yang baca ketika wasol. Perhatikan, ini penting, ini temping. Perhatikan. Awas ya, perhatikan ketika orang baca wasol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Betul wasol, tapi salah cara bacanya. Syarat wasol itu ya pasti nafasnya panjang. Kedua, harus menghidupkan harokat huruf terakhir pada akhir ayat. Paham belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Jadi menghidupkan harokat huruf terakhir pada akhir ayat. Awas, yang salah tadi, yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman. Tidak nafas, tapi dia berhenti. Ini salah fatal. Yang kedua, dia berhenti tapi tidak wasol. Maksudnya berhenti tapi tidak. Contohnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Kok lupa saya contohnya ya? Udah yang satu dulu deh, yang satu. Apa syaratnya wasol? Menghidupkan harokat huruf terakhir pada akhir ayat. Syarat mutlak. Kalau nggak begitu, ya rancu semuanya, rusak semua tatanannya. Ya. 7 menit lagi, oke. Tambah-tambahannya. Itu, tadi saya bilang bahwa keistimewaan kiai saya begitu, salah satunya. Pertama tadi, kedua, saya mau sombong lagi. Ibu saya, saya punya malaikat di rumah. Ibu saya itu punya 2 amalan deres yang istiqomah. Pertama, per hari 5 juz. Per hari 5 juz berarti per seminggu hatam, sehari istirahat, mulai lagi. Sabtu, Jumatnya hari libur. Jumat, Kamisnya libur. Kan sore Jumat. Jumat 1-5. Sabtu 6-10. Minggu 11-15. Senin 16-20. Selasa 21-25. Rabu 26-30. Kamis istirahat, Jumat mulai lagi. Sudah bertahun-tahun. Selain itu punya amalan juga nanti menghatamkan Al-Quran sehari full 30 juz. Kebetulan saya pernah dulu. Jadi ada istilahnya, ada yang bahasa istilah riyadhohan, ada yang istilah tirakatan. Setelah hatam itu ada istilah riyadhohan, ada istilah tirakatan. Itu metodenya adalah sehari menghatamkan Al-Quran 1 hataman selama 40 hari dengan puasa. Berat bokongnya isun tepos yakin zaman semono. Bibirnya yang sulit ternyata kita tuh penyakitnya adalah melawan rasa malas dan menghindari godaan. Di 40 hari itu ada konser ini. Oh, dulu saya gila sama konser, serius. Dulu saya gila sama konser. Ya zaman-zaman nakal, yakin ya masih nakal sih sebenarnya. Sekarang juga masih nakal, zaman-zaman nakal.
Tapi saya sering bilang sama anak-anak saya mau sombong lagi. Segila apapun saya nonton konser, karena subuhnya setoran, saya tuh nggarap setoran untuk subuh itu di tengah orang-orang yang sedang mabuk, yang goyang. Kita harus pegel, goyanglah, mundur. Saya buka tas, ya saya deres, persiapan subuh. Malamnya konser, paginya ya konser lagi, konser setoran maksudnya. Ya saya sombongnya saya begitulah. Maksudnya kita harus punya standar skala prioritas. Bagaimanapun, ya kalau harus cerita, saya bandel di pondok lah. Jadi dulu di pondok itu Senin, Jumat sampai Kamis itu ada nilai maksimal poin pelanggaran. Maksimal poin pelanggaran itu 70. Misal minggat berapa, enggak jamaah berapa, ketahuan ngerokok berapa. Dari maksimal 70, saya itu mentok terus sampai 83, 90, pernah 100 dan lain-lainnya. Bandel. Tapi itu tadi, berkat doa orang tua mendoakan anaknya di pesantren, bisa khatam, alhamdulillah. Bisa khatam. Salah satu kalau mau diamalkan, bukan saya mengijazah kalian, bukan. Ini saya memudawamahkan itisol dari kiai saya. Salah satu amalan untuk mempermudah menghafal. Kamu tapi jangan ngamalkan saya ya, deres juga ya. Kalau ngamal-ngamal terus, orang deres terus, oh saya nggak lancar, padahal saya sudah mengamalkan ijazahnya, tapi nggak deres sih. Ya pada baiklah. Alam nasroh ba'da sholat 7 kali. Assalamualaikum, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh, alam nasroh. Bukan, satu surat, alam nasroh. Sama 2 ayat sebelum akhir Kahfi. Kalau alam nasroh untuk penjagaannya, penjagaan hafalan. Kalau ayat qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. 3 kali ba'da salat. Satu lagi, orang tuanya di rumah, ini terbukti, saya sudah terbukti, orang tuanya di rumah suruh baca sholawat nariyah atau sholawat kamilah. Berapa kali bacanya? Diniatkan untuk anaknya sedang menghafal Quran, bacanya itu sehari ada pilihannya 3, 7, 9, 11, 21, 33, 40, 70, 99. Ulang ya. 3, 7, 9, 11, 21, 33, 40, 70, 99. Kalau kuatnya 3, ya 3. Kuatnya 7, 7. Tapi kalau dari 7 nggak boleh turun ke 3. Mau merubah, naik ke 9. 9 sudah biasa, naik ke 11. Dari 11 nggak boleh turun ke 7, nggak boleh turun ke 3. Jadi harus naik. Tetap boleh, naik boleh, turun nggak boleh. Silakan sampaikan ke orang tuanya untuk sudah terbukti. Ini dari amaliyah para salafus soleh sejak zaman dahulu. Alam nashrah jelas di ayatnya ada fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi bukan fa inna ba'da usri yusra, bukan, tapi ma'a. Kesusahan menghafal itu ambivalen, menyertai juga kemudahannya. Saya pernah merasa sulit sekali menghafal. Juz paling clear bagi saya itu juz 2. Juz awal justru. Paling clear bagi saya juz 2. Apa? Saya pernah punya trauma juz 2 sama juz 8. Saya pernah punya trauma ketika di juz 2 itu saya punya penyakit belibet. Lidahnya belibet. Alangkah saya tuh sampai nangis kalau lihat temen deres itu enak banget lancar. Misalnya mau baca laisal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq. Saya hari itu laisal birru an sulit sekali. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq, sulit sekali. Saya punya penyakit itu. Lama, saya sampai setengah tahun. Nangis saya.
Dan itu ada obatnya, ada ijazahnya juga. Ya nantilah ijazahnya itu pakai madu, ada bacaannya juga, termasuk dalam nasroh nanti. Sembuh alhamdulillah. Apa awalnya? Saya ngecek-ngecek teman saya, gitu, nempel di saya. Serius, saya setengah tahun baru sembuh. Nangis saya. Laisal biru ang tulu bujuk masyriq wal maghrib lakinnya enggak ketemu. Yang lucu ketika imamnya sholat, yaitu belibet lidahnya. Tarawih lagi. Tarawih kan harus ngebut ya. Waladhdallin. Ayatnya awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Awala itu bolak-balik enggak ketemu. Itu makmumnya awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Enggak ketemu. Sampai akhirnya batal. Awalnya weru teman angin lambe weru itu pengalaman di pondok lah dan lain-lainnya. Jadi saya lebih senang sharing ya. Tadi motivasi awal sedikit seperti itu saja, cuman semenit lagi. Satu hal yang paling penting sekali sebelum kalian menghafal, selesaikan dulu step tahsin. Banyak sekali hufadzul Quran, dia ternyata tidak hanya lemah tapi cacat di masalah tajwid. Awas. Wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimun. Malam yujawidil ya. Ini berarti dalil kedua ya, baru dua ya dalilnya. Saya nggak pandai mendalil masalahnya. Saya ulang. Wal akhdhu bit tajwidi, membaca Al-Qur'an dengan metode tajwid hatmun lazimun. Sifatnya fardhu ain. Malam yujawidil Quran, siapa yang membaca Al-Quran meninggalkan metode tajwid, athimun, kena dosa. Sehingga sebelum menghafal, karena apa? Psikologi orang menghafal ketika sudah hatam 30 juz itu gengsi untuk belajar tajwid. Ada yang ngerasa begitu enggak? Yang lucu di YIN itu ada yang hafal tapi nggak bisa baca. Ada yang hafal tapi nggak bisa baca. Ya saya dosen PPTQ sehingga hafal betul. Saya sudah berhadapan dengan ratusan mahasiswa dengan pola Al-Quran yang macam-macam. Ada lagi tes nih. Alamaso, hama, yasin. Loh, kamu kok yasin kok bener pas yasin saya bilang. Itu alamaso, hama, yasin. Kok pas yasin bener ya dia? Loh, kamu kok pas yasin bener? Rumah saya samping musola apa aja, kami Jumat gak aja yasin yang baik. Serius itu serius. Beneran. Ada yang hafal, tabarok lancar. Tapi ternyata suruh baca teks. Terbata-bata dia. Inna fi sama terbata-bata, sulit betul. Coba hafal surat apa saya bilang? Tabarok Pak. Wih, lagunya meliuk-liuk, tajwidnya bener. Ini metodenya metode tasmi'. Tidak menghafal, model dengerin kaset, hafal sendiri. Nah, semacam itu. Nanti banyak lah. Oke, mungkin cukup itu. Nanti bisa kita kembangkan di sesi tanya jawab ya. Mudah-mudahan muqaddimah prolog dari saya bisa memberikan trigger ke sampean semua untuk teman-teman di sini juga. Kadang ada yang males. Ada nih mahasiswi di sini lagi berhenti dulu, nanti ngapa lagi katanya. Nanti ada orang-orang sana tapi di sini ada orangnya. Ya, silakan pada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus dulu untuk narasumber kita kali ini. Wah, nggak kerasa ya penyampaian materi dari narasumber kita, mulai dari kisahnya beliau hidup bersama Al-Quran yang memberikan warna kehidupan dalam hidupnya, mulai dari tadi sejarahnya, kisahnya, sampai motivasi yang diberikan oleh narasumber kita. Nah, mungkin ada yang menarik dari pembahasan tadi mengenai, jadi ketika sebelum menghafal Al-Quran
perbaiki tahsinnya dulu. Karena kalau tahsinnya lancar, menghafal itu nanti pasti mudah. Makanya di UKM HTQ ini ada pembelajaran tahsinnya juga, Pak. Itu. Terus juga terkait dari kisah tadi, santri-santri di Kudus nggak boleh ikut musabaqah. Itu sampai saat ini juga masih membuat saya bingung, Pak. Kenapa nggak boleh ikut lomba? Apakah dia emang fokus nuruti perintah kiainya atau bagaimana? Begitu. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab. Persilahkan kepada para peserta, tamu undangan atau yang lainnya yang hadir di sini, apabila yang ada ingin ditanyakan, mohon acungan tangannya dan berikan pertanyaan. Untuk termin pertama ada diberikan 3 pertanyaan dulu. Mangga silakan. Ataukah ada keluhan-keluhan baik dalam menghafal Al-Qur'annya, bisa dicurhatkan di sini, nanti dikasih motivasinya. Mangga silakan. Ada yang mau ingin bertanya? Oke. Oke, 1. Ada lagi? Baru 1 orang, ada lagi? Langsung bertanya aja. Oke, baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya kepada Kang Eki. Saya Maman Farhan ingin bertanya bahwasanya di masyarakat sekarang itu banyak sekali yang hafal, para imam khususnya itu orang-orang tua itu hafal juz 30, tapi tadi kan dijelaskan bahwasanya harus tajwid ya. Ada logat-logat tertentu yang kayak ngalamin gitu, banyak gitu. Itu gimana, Gus? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Mana? Sini. Gabung ke sini. Nggak apa-apa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apunten Kang, izin bertanya mengenai implementasi peran generasi Quran nih ya. Bagi seorang yang penghafal Al-Quran atau memang sudah hafal Al-Quran, itu sebaiknya atau bagusnya dalam berperilaku kehidupan sehari-harinya itu seperti apa? Dan jika orang yang sudah menghafal atau dalam menghafal Al-Quran itu adakah tantangan-tantangan yang dialami oleh Gus Rifki sendiri sehingga bisa di-share kepada kami, dan kami tentunya kami bisa mengatasi jika terjadi seperti itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, 1 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin bertanya, bagaimana caranya agar kita bisa memprioritaskan murojaah atau bahkan ziyadah, tapi kita masih kayak ngedulin tugas-tugas gitu, Pak. Apa ya, kayak deadline besok, atau jadi kayak masih ngutamain tugas tapi pengen juga murojaah sama ziyadahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada 3 pertanyaan. Mangga bisa. Tadi pertanyaan pertama terkait kebiasaan di masyarakat, logatnya orang-orang sepuh ketika membaca menjadi imam itu kan tadi dijelaskan Robil ngalamin. Pertanyaan kedua, hidup tuntunan
seperti apa yang diajarkan oleh Al-Quran ketika kita mempunyai hafalan Al-Quran. Dan pertanyaan ketiga, bagaimana membagi waktunya, hafalannya jalan, ziyadahnya jalan, mengerjakan tugasnya, deadline-nya juga jalan. Mungkin itu Pak. Enggak, silahkan Pak. Terima kasih atas para penanya. Yang pertama tadi, dia tidak memperkenalkan nama, sekarang saya sudah tahu namanya. Kebetulan dulu pernah ngaji bareng sama saya. Bukan ngaji bareng sekelas, bukan saya jadi gurunya, bukan. Ngaji bareng. Jadi kalau masalah lahjah, logat, begini, ini kita larinya sebenarnya kepada metode ulumul Qur'annya atau qiraatul Qur'annya. Zaman Rasul itu, atau hari ini kita masyhur mendengar istilah qiraah sab'ah. Zaman Rasul bahasanya sab'atu ahraf. Yang masyhur adalah qiraah sab'ah. Sebenarnya itu ada asyroh, qiraah 10, bahkan 14. Tetapi sisanya tidak masyhur memang. Apa sih yang melatar belakangi adanya perbedaan qiraah? Ada wadduha, ada wadduhe, ada sirata, ada zirata. Nah, tadi bagaimana misal contohnya alhamdulillahi rabbil ngalamin. Sampai di sini jangan terburu-buru ini mengecap sebagai stigmatis, sebagai langgam Jawa. Nanti sekarang saya jelaskan, ya. Awas, sekali lagi. Ngalamin, ngalhamdulillahirabbil ngalamin, jangan terburu-buru menstigmatis sebagai langgam Jawa. Oke, kita simpan dulu langgam Jawa, nanti saya jelaskan. Secara kaidah jelas salah. Apa yang melatar belakangi kesalahan? Karena Rasul kebetulan tidak hidup di Indonesia. Di Indonesia sekalipun mungkin tidak di Jawa, sehingga tidak masuk pada screening ijtihadnya Rasul. Ngalamin itu. Tidak hanya ngalamin, yang tadi saya bilang bahwa lahjahnya orang Yaman mengucap qaf menjadi G, apakah bisa dimaklumi? Secara kaidah tidak bisa, karena tidak masuk pada tatanan, jangankan jangankan 14 qiraah, yang dituju saja nggak masuk. Jadi maksudnya adalah satu-satunya rukhsah itu apa ya? Apa bahasa Indonesia rukhsah itu apa sih? Keringanan. Salah satu rukhsah orang membaca Al-Quran yang masih belum sampai pada kaidah tajwid adalah terus membaca. Kok sudah tahu nggak bisa baca Quran, kok mandek, ya rukhsahnya kecabut, gitu loh. Jadi hukum alamnya adalah batu yang sekeras itu ketika ditetesi air bisa berlubang, apalagi merubah ngalamin kepada alamin. Saya rasa jadi kontinuitas yang terus diistiqomahkan ini menjadi pintu gerbang untuk bisa masuk membaca Al-Quran dengan metode tajwid. Sehingga selagi belum bisa, rukhsahnya belum tercabut karena senantiasa masih terus-terus ngaji. Sudah nggak bisa ngaji, tidak terus ngaji, ya rukhsahnya kecabut. Tidak ada rukhsah di sana, gitu loh. Insya Allah kalau orang Cirebon itu bukan Jawa sih ya. Cirebon itu kan ada yang bilang Pasundan. Kalau nama daerahnya Cirebon, Cai dan Rebon, Sunda. Tapi masyarakatnya ternyata mayoritas bukan dibilang Jawa juga. Apa sih keder? Cirebon ke Pasundan ke Jawa mau keder.
Ya Jawa mirip-mirip sih, mirip Jawa ya. Yang unik begini. Jadi pernah nih ya. Ini sebenarnya jok lama sih, tapi mudah-mudahan masih lucu deh. Masih mudah-mudahan dulu. Ada orang Sunda, iya, ayah, nu aww Sunda, eta teh jalan bareng di mobil elep sama cowok Indramayu, cowok Cirebon ding. Kata cewek Sundanya, atuh Kang, kenapa kalau orang Cirebon teh ngomong dikasih tah je, cari wong sing Cirebon iya tah enggak je, iya tah enggak je, tah enggak je, tah iya tah iya tah enggak je. Sampai mana tadi jadinya tuh? Iya tengah. Oke, selesai ya. Kita ke langgam Jawa. Bahwa ngalhamdulillahi rabbil ngalamin itu bukan langgam Jawa. Langgam itu apa sih? Langgam itu adalah not. Lahjah dengan langgam beda. Kalau ada orang nanti langgam Jawa haram, ketika langgam Jawa dibacakan, nanti bisa saja langgam Jawa dimasukkan kepada not dangdut. Kalau dangdut belum definitif. Kalau misal nanti langgam Jawa dimasukkan baca Quran dengan notnya lagu apa itu lagu? Misal lagu Goyang Dompret. Goyang dompret, alhamdulillah, Nah, kalau judul lagu sudah definitif. Kalau lagu masih umum. Kalau judul lagu dia sudah punya not yang presisi. Paham belum maksudnya? Lagu dan judul lagu. Kalau lagu sudah ada judulnya, kan sudah definitif kan notnya? Sudah ada kuncinya. Kuncinya apa ketika ngeband tuh? Oh, ini kuncinya. Kalau lagu Jawa, langgam Jawa, selagi kaidah tajwidnya masih bisa ditaati, boleh. Sehingga jangan samakan dengan ngalhamdulillahi rabbil ngalamin dengan langgam Jawa. Beda itu. Ya. Itu lahjah. Kalau ngalhamdulillah lahjah. Logat kita bilang orangnya, logat. Apa sih bahasa Indonesianya? Dialek. Dialek. Indonesia apalagi kan memang mempunyai karakteristik bahasa paling khas. Ada 700 sekian bahasa yang diakui oleh UNESCO di Indonesia itu. Jawa dengan karakteristiknya masing-masing. Orang Cirebon kalau ngomong gasih tahjeh orang sedep. Panlunga tah, panlunga orang sedep. Panlunga tah, beli je. Kalau nggak ada je, padahal ketika nggak ada je-nya pun sudah mafhum. Panlunga tah, beli je. Orang sedep, orang sedep. Itu wong Cirebon. Wong orang Sunda tehnya eta teh, padahal eta teh kumaha, padahal eta kumaha kan cukup ya. Ya, gitu. Jadi itu lahjah. Orang Sunda dengan karakteristiknya yang halus. Orang Jawa dengan karakteristiknya yang halus. Orang Medan dengan logatnya, dengan karakteristik bahasanya yang keras dan lain-lainnya. Jadi ini sih kalau Rasul masih hidup kebetulan pernah dakwah ke Indonesia, itu sangat mungkin tidak hanya qiraah sab'ah, tidak hanya qiraah asyrah, tidak hanya qiraah arba'ah asyr, bahkan bisa qiraah 100, 200, 300. Sayangnya Rasul sudah tidak ada sehingga ijtihad qiraah sudah tertutup. Jadi gitu ya. Dah. Kedua. 10 menit lagi. Oke. Nomor 2 tadi bagaimana pola hidup orang yang hafal Al-Qur'an. Saya sih biasa saja kalau saya. Tapi tidak harus seperti saya. Seharusnya ya perkataannya mengandung manfaat. Malu untuk berbuat dosa pastinya. Malu untuk begajulan. Bagaimana sih ya? Ya Al-Quran yang kita hafal, kita baca,
itu secara tidak langsung atau secara langsung memberikan semacam stimulasi pada tubuh kita. Kebetulan ini saking bandel lebek ya begini selagi rapi gitu. Lamun sing ora perlu kita ning omah ya beli jelas kowe lah. Lagi rapi sebenarnya sih. Pola hidup Qur'ani kalau saya melihat semacam Walid Ahsin. Guru saya beliau. Walid Ahsin tahu Dr. Ahsin Syakho Muhammad yang baru kemarin mendapat penghargaan tokoh Hufaz Nusantara. Saya juga termasuk membuat sanad, saya juga termasuk dari beliau. Sanad ibu saya dari mertuanya beliau. Jadi nyambung semuanya. Luar biasa. Beliau ini salah satu contoh orang Quran. Saya langsung ke contohnya saja Kang ya. Walid Ahsin itu saya pernah suudzon kepada beliau. 2008 saya hatam 2007. 2008 itu saya dapat bonus dari kakek saya diumrohkan. Ini numpang pipis yang tadi saya bilang numpang pipis lah. 2008. Sebelum berangkat umroh, saya sowan kepada Walid Ahsin supaya bisa bertemu dengan orang-orang besar di Madinah dan Mekah. Gitu. Ya dia sih nggak arti cuma pengen sowan, pengen doa gitu aja. Tapi Walid Ahsin itu masuk ke kamar, nggak tahu ngilang. Tadinya nerima kami sebagai tamu, dikasih minuman, ngilang sampai 1,5 jam. Lama banget ini. Wah, ini gimana sih tamu ditinggal inilah. Apalagi saya bawa kakek saya. Wah ini saya ngeluh. Saya cari kemana-mana nggak ketemu. Akhirnya keluar beliau. Oh ternyata 1,5 jam itu beliau bikin surat tulisan tangan rekomendasi supaya saya bisa sowan-sowan kepada masyayikh di Mekah, Madinah dan Jeddah. Dan itu tulisan tangan satu persatu tulisannya. Ya Allah, saya ini siapa? Saya santrinya di samping ribuan santri lainnya. Santri seniornya banyak. Saya masih muda, masih bocah lah zaman semono. Soan ke beliau ternyata saya diberi rekomendasi 10 surat. Ada 6 imam yang bisa saya temui akhirnya. Yang 4 ini nggak bisa ditemui. Salah satunya Syekh Abdul Rafiq. Itu atas jasa beliau. Saya sempat suudzon itu. Nyesel sekali. Jadi beliau sekelas kemarin baru mendatangi Dewan Hakim, menjadi Dewan Hakim MTQ Internasional di Mekah. Tapi beliau diundang hataman qiraati sekalipun datang beliau itu. Datang. Saya nih setor ke beliau. Sebulan nggak ngaji, nggak ada marah. Beliau ngaji. Ngaji maning ki. Nggih, ayo. Kayaknya urat marahnya udah lepas Walid Ahsin itu. Pernah satu lagi. Beliau itu mau berangkat ke Jakarta. Ini orang-orang Quran maksudnya. Orang besar tapi tawadhu dan rendah hati luar biasa pokoknya. Beliau mau berangkat ke Jakarta. Anak dan istrinya itu sudah dalam mobil. Koper sudah naik, tinggal nunggu beliau masuk ke mobil, supir pun sudah dalam mobil. Sudah siap gitu loh. Tinggal nunggu beliau masuk ke mobil. Sebelum masuk ke mobil, saya datang untuk setoran. Kipan ngaji tah? Nggih. Ayo ngaji dikit. Itu anak dan istrinya turun lagi dari mobil karena saya setoran setengah juz. Setengah juz itulah 20 menit lah. Ya ditunggu. Saya ini siapa? 2. Satu lagi, saya ini salah satu santri dan mahasiswanya, salah satu dari santri dan mahasiswanya dari ribuan mahasiswa lainnya. Suatu hari beliau itu telepon saya, Ki, ananing di wonten teng kos-kosan, kita pan mampir mengkosani sira oli beli aja. Wah angsal-angsal, saya itu ya cowok lah, kosan cowok lah, kapal meledak lah ya. Wah beresin bener-bener beres kabeh. Beliau datang tiduran di kamar saya, ngobrol dengan saya sampai lepas baju, makan mie bareng, makan minum teh bareng. Coba terharu saya. Dalam artian beliau dengan santrinya itu tanpa jarak seperti Rasulullah dengan umatnya. Ini kalau sampai pengen tahu bagaimana cara orang Quran hidup, lihat Walid Ahsin. Kalau hari ini lihat saya muridnya, saya santrinya, saya santri beliau. Sampai pesantren yang kami buat pun sama dengan pesantrennya beliau, sama namanya Darul Quran. Oke, terakhir dari yang paling cantik yang nanya. Yang menanya. Mbak siapa namanya? Nurul.
Itu tadi ya, skala prioritas. Berat, betul berat. Saya tadi sempat bilang sama Kang moderator, PTIK itu pernah menjadi mercusuar atau role model kampus takdir nasional di Indonesia. Hari ini PTIK itu hampir nggak punya produk lokal asli original PTIK. Sebenarnya kampus takdir PTIK sekarang menjadi batu loncatan untuk teman-teman dari pesantren yang untuk melebarkan sayap buat PTIK. Kalau untuk batu loncatan masih sangat luar biasa, tapi untuk produk lokalnya original PTIK hampir nggak punya. Sehingga berat memang sambil kuliah. Jangan dipaksa, nggak usah target juga sebenarnya. Sambil jalan aja, sambil jalan yang penting punya waktu khusus. Dan waktu paling nikmat buat nderus, itu waktunya adanya sebelum subuh. Sebelum subuh. Gampang masuknya, sulit keluarnya. Kalau saya nih ya, masuknya sulit, keluarnya gampang. Ngapal ini. Saya pernah punya rekor tercepat satu halaman, saya hanya butuh 7 menit dan lancar. Dan saya juga pernah punya rekor satu halaman dari subuh sampai subuh lagi nggak jadi-jadi. Jadi kondisi psikologi juga harus dibangun. Orang menghafal Quran nggak boleh stres. Orang menghafal Quran nggak boleh ngambek sama cowoknya. Berarti boleh pacaran. Ya asal tahu batas. Jadikan Ayang Beb sebagai motivator. Ya saya sih orang milenial ya. Saya mau bilang pacaran haram yang saya juga dulu pacaran. Munafik. Yang penting bisa menjadi trigger atau menjadi stimulan supaya kita lebih baik. Orang hafal Quran punya waktu yang tidak boleh diselingkuhi. Jadi yang tidak boleh selingkuh tidak hanya pacaran, orang hafal Quran pun harus punya waktu jodoh yang tidak boleh selingkuh. Sebelum subuh sama maghrib. Paling tepat. Itu kalau di pondok jam wajib. Kamu jangan ikutan. Kalau di pondok harus punya jam sunnah. Jam sunnah itu jam yang tidak ditentukan oleh peraturan pondok. Semacam itu. Terus bagaimana metodenya tadi? Metodenya selain ada tambahan stimulasi amalan tadi Mbak ya. Kalau saya dulu pakai MP3. Tapi sekarang MP3 saya hampir nggak ada Qurannya. MP3 saya isinya ya tadi sambil jalan ke sini lagunya lagu Red Hot Chili Pepper, lagunya SID, tadi ada Pink yang Try, ada tadi Stephen on Coconut Trash ya. Apalagi tadi? Ada Sabtu Minggu aku untukmu, lalu Sabtu Sandi Kenester dan lainnya. Deres saya hari ini alhamdulillah menurut saya enteng-enteng saja. Deres saya hari ini ditambah kesibukan untuk cari kesibukan nganggur, karena seorang nganggur. Alhamdulillah deres saya hari ini yang nyimak anak-anak aja. Kalau dulu di pondok yaitu sehari 5 juz, bahkan itu tadi saya pernah 40 hataman, sehari sehataman dengan puasa. Capek pisan. Luar biasa melawan hawa nafsu untuk ikut nongkrong dengan teman di warung, untuk ikut ngerokok ngopi bareng teman, untuk ikut gaplean bareng teman, itu godaannya besar sekali. Lingkarnya di pojokan, deres dewekan baik, ada sih 9 orang itu. Jadi stimulasi dari sisi lainnya adalah menambah amalan-amalan untuk penunjang, bukan prioritas. Ya, prioritasnya deres, amalan akeh orang deres 0 pada baik. Ya, mungkin itu. Terima kasih sudah sampai limit waktu yang ditentukan. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini kalau ada yang manfaat itu pasti datang dari Allah. Mudah-mudahan majlis Quran hari ini yang saya bilang yang tadi awal-awal itu masih sedikit, sekarang sudah lumayan banyak. Kalau saya tadi 17 tahun pernah hanya duet dengan 1 orang dan maksimal 25 orang, sudah luar biasa segini. Mudah-mudahan kita termasuk orang pilihan yang hari ini lagi mandek mau bangun terus Yus ya. Lagi ini masih malas, mudah-mudahan malasnya hilang ya. Ya. Yang mandek sementara jangan mandek selamanya, tetap mandek ngapalkan terus. Kapan hatamnya itu urusan nomor 17. Di tengah-tengah ada kesusahan, urusan 80 sanga, yang penting jangan patahkan semangat untuk terus ngapal. Ibu saya, ini terakhir motivasi, ibu saya itu ngafal sudah punya anak 3.
butuh waktu 8 tahun hatam, itu setorannya hanya seminggu sekali, bisa hatam. Dan hari ini bisa istiqomah seminggu sekali hatam. Dan sudah punya banyak santri, sudah bisa mengeluarkan alumni dan lain-lainnya, terbukti. Ngapalnya sudah tua, bukan halangan. Sambil kuliah, bukan halangan. Cari waktu yang tepat, tumbuhkan semangat, lupakan pesimisme, dan bangkit lagi yang sudah. Kalau sudah jatuh, bangkit lagi. Demikian dari kami. Ma'asabaka min hasanin fa minallah, wa ma'asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wallahul muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita, Rifkil. Semoga apa yang telah beliau jelaskan tadi terkait pertanyaan-pertanyaan dapat menjawab kegelisahan yang masih bingung. Mungkin lain waktu kita akan dipertemukan kembali. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi untuk yang